Hai guys. Jadi hari ini kita bakal nge-vlog tentang Perang Dunia I. Jadi sebelumnya kita bakal memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Pertama, aku ada Rizky Juliansyah. Aku Cynthia Ratnanisi. Aku ada Nepus Dayansa. Aku Muhammad Gilda Maraga. Saya Ferdi Maulana. Saya Paul. Oke, jadi untuk selanjutnya saksikan aja vlog kita selanjutnya. Welcome to. Nah, jadi Perang Dunia I ini terjadi dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia dengan melibatkan dua aliansi besar di dunia. Nah, yang bertentangan yaitu blok sekutu Britania Raya Prancis dan Rusia dengan blok sentral Jerman, Australia, Hongaria, dan Italia. Dan juga ada penyebab umum dari Perang Dunia I. Ada 3 bagian. Yang pertama itu yang isinya pertentangan antara negara di Eropa. Salah satu pertentangannya itu pertentangan Inggris-Prancis karena keinginan Prancis membalas kekalahannya dalam perang tahun 1871 atau dibaca Revenge Idea. Yang kedua itu ada persaingan Jerman dan Inggris untuk memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Yang ketiga ada pertentangan Austria-Hongaria dengan Rusia untuk memperebutkan daerah Balkan. Yang keempat ada pertikaian Turki dan Rusia berebut pelabuhan-pelabuhan di daerah Balkan atau disebut politik air hangat. Yang terakhir itu ada munculnya Panslavisme dan Panjermanisme. Bagian kedua yaitu politik mencari kawan atau aliansi politik. Yang pertama itu pada tahun 1882 didirikannya Triple Aliansi yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Austria dan Hongaria atau bisa disebut Jelita. Yang kedua itu ada pada tahun 1907 didirikannya Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan juga Inggris atau biasa disebut Parubi. Berbagai negara di daerah, khususnya di daerah Eropa dan sekitarnya, berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur. Karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar, peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur, bahkan gas kimia. Nah, jadi penyebab khusus dari Perang Dunia I, satu, terbunuhnya putra mahkota Austria di tanggal 28 Juni. Putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Terbunuhnya oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. 2. Deklarasi perang pihak sentral tanggal 1 Agustus 1914. Sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Di tanggal 28 Juni putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo, ibu kota Bosnia, terbunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia tanggal 4 Agustus 1914 ya. Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Ada juga sebab khusus yang ketiga yaitu adanya ultimatum Habsburg. Ultimatum Habsburg adalah ultimatum yang diberikan kepada Serbia dari Austria, yaitu ultimatum untuk menyerahkan pembunuhnya Franz Ferdinand. Namun ultimatum tersebut tidak digubris oleh Serbia, sehingga Austria menyatakan perang kepada Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Ada juga negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, yaitu ada dari blok sentral yaitu negara Jerman, Italia, Austria-Hongaria, Bulgaria, dan juga Turki Utsmani. Dan di blok Entente yaitu ada Britania Raya, Prancis, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Namun pada akhirnya Italia memutuskan bergabung kepada blok Entente karena memiliki hubungan khusus dengan Prancis. Bentar ya. Oh ya, siap. Tunggu ya. Nah, jadi ada jalannya Perang Dunia I. Terus yang pertama ada Front Barat. Front Barat ini Jerman menduduki Belgia dan Prancis.
namun Prancis memukul mundur Jerman dalam perang di tepi sungai Marne. Jerman dalam perang di tepi sungai Marne, Jerman mengumumkan perang parit di Pedum. Namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Nah, ada juga Front Timur. Front Timur, Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri. Tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Yang ketiga ada dari Front Italia. Front Italia, dari Italia berhasil dikalahkan oleh Jerman. Yang keempat dari Front Balkan. Awalnya Jerman mengalami kemenangan. Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Kemudian Inggris menyerang Dardanella. Tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Kemudian akhirnya Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Kemudian Inggris juga menyerang Bulgaria dan menyerah tahun 1918. Kemudian Turki diserang lagi oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina dan Irak. Turki menyerah pada tahun 1918. Yang terakhir itu dari Front Pasifik atau bisa disebut The Battle of Jutland, unbeatable result. Front Pasifik ini terjadi di Jutland antara pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Setiap atau semua kapal yang dianggap oleh musuh Jerman ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Dampak dari Perang Dunia Pertama ada perjanjian Versailles pada tahun 28 Juni 1918 antara pihak sekutu dan Jerman yang isinya adalah Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis, Eupen Malmedy kepada Belgia. Lalu Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan juga Jepang. Dan Jerman harus membayar ganti rugi sebanyak 132 miliar mark emas. Angkatan perang Jerman juga diperkecil, kapal perang, kapal dagang, lalu juga beberapa daerah Jerman di sebelah barat Sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Nah, lalu kita ada perjanjian Saint-Germain pada 10 November 1919. Isinya ini tentang antara pihak sekutu dan Austria. Oke, isinya itu adalah tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria. Lalu Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Istria kepada Italia dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslovakia. Nah, lalu ada perjanjian Sevres 20 Agustus pada tahun 1920. Ini perjanjian antara pihak sekutu dan Turki yang isinya adalah daerah Turki diperkecil, hanya tinggal kota-kota tertentu saja seperti Konstantinopel dan sekitarnya. Lalu daerah penduduk yang bukan orang Turki harus dilepaskan. Smyrna dan Thracia diduduki oleh Yunani, Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka. Lalu Smyrna dan Thracia diduduki oleh Yunani. Daerah Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Armenia diberi status merdeka, Kurdi dimerdekakan. Nah, jadi ada juga perjanjian Neoli yang terjadi pada tanggal 27 November 1919. Nah, antara pihak sekutu dan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. Ada juga perjanjian Trianon yang terjadi pada tanggal 4 Juni 1920 antara pihak sekutu dan Hungaria yang isinya adalah daerah Hungaria diperkecil dan yang kedua keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Australia Hungaria. Hai, jadi mungkin cuma sampai ini aja ya kita bakal vlognya. Di kesempatan selanjutnya kita bakal vlog lagi. Buat kalian, semoga vlog kali ini bermanfaat. Terus juga buat kalian yang masih punya pertanyaan dalam pikirannya masih gampang materi, kalian bisa tanyain langsung ke Bu Endang. Oke, terima kasih.